Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar nih Ananda kelas 1, Khadijah, kelas 1 Aisyah, dan kelas 1 Umar. Semoga Ananda ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman kita yang sakit, kita bacakan doa yuk. Syafakillah Labasa pohurun insya Allah. Bagi teman kita kelas 1 Umar nih, syafakallah ya Ananda, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Anda sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ananda semua kelas 1 Aisyah, Khadijah, dan kelas 1 Umar, hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, Ananda diharapkan bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam hari dengan ibadah. Semoga Allah memberi taufik pada kita untuk menghidupkan hari-hari terakhir bulan Ramadan dengan ibadah dan sholat malam. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, Ananda ditemani dengan Ustazah Renti Sasmita dan Ustazah Eka Iramadani. Juga hari ini bersama Ustazah Elsa Novnelia. Apa kabar nih Ustazah Elsa? Semoga ayah Ustazah lekas sembuh ya. Syafakallah labasa pohurun insya Allah. Hari ini Ananda kita masuk tema 8. Apa itu? Peristiwa alam. Subtema 1, peristiwa siang dan malam. Nah, buku yang kita pakai adalah tema 8 ya, peristiwa alam buku utama. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita baca doa, belajar dulu ya Ananda. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, apa sih tujuan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Ya, setelah Ananda nanti mendengarkan video pembelajaran ini, Ananda diharapkan bisa menentukan perbedaan siang dan malam. Lalu Ananda bisa mengamati suasana malam hari. Selanjutnya Ananda diharapkan bisa menemukan kosakata tentang malam hari. Lalu mengelompokkan kata pada siang hari. Kemudian Ananda diharapkan nanti bisa menulis dan menyalin kalimat sesuai kata. Dan bisa menentukan nama benda-benda di pantai. Sekarang kita baca teks terlebih dahulu. Yuk kita baca teks berikut ini. Hari ini hari Sabtu, Udin mengunjungi nenek. Udin mengajak Edo dan Beni. Rumah nenek berada di pinggir kota. Suasana di sana sangat nyaman. Mereka akan menginap semalam di sana. Menikmati udara sejuk pegunungan, bermain di pinggir sawah. Menikmati hangatnya sinar matahari, memandang langit yang bertaburan bintang. Sungguh senang menginap di rumah nenek. Ananda kelas 1 Aisyah, Khadijah, dan kelas 1 Umar tentu pernah menginap di rumah nenek. Bagaimana ya? Pasti menyenangkan. Sekarang kita baca teks berikut ini. Subtema 1, peristiwa siang dan malam. Allah menciptakan siang dan malam. Saat siang matahari bersinar cerah. Pohon-pohon melambai bertiup angin. Udara siang hari terasa panas. Saat malam matahari terbenam. Udara malam hari terasa lebih sejuk. Kita lanjutkan ya Ananda. Menentukan kosakata yang tepat sesuai gambar.
Ada loh banyak peristiwa alam di sekitar kita. Ada peristiwa yang terjadi pada siang hari dan ada juga loh peristiwa yang terjadi malam hari. Banyak kosakata tentang peristiwa alam. Kita dapat menentukan kosakata sesuai gambar. Kita juga akan mengamati gambar peristiwa alam terlebih dahulu. Kemudian kita akan menentukan kosakatanya sesuai gambar. Nah, sekarang kita tentukan ya kosakatanya. Perhatikan contoh berikut ini. Menentukan kosakata yang tepat sesuai gambar. Ananda bisa lihat ya gambar apa ini tentang peristiwa alam. Ya, ini adalah cerah. Peristiwa alam cerah ya, suasana cerah. Nah, gambar yang kedua, peristiwa alam. Ya, bulan bersinar. Pada malam hari ya Ananda. Gambar yang selanjutnya adalah matahari terbenam. Kemudian ya, peristiwa alam berikutnya adalah langit berawan. Kemudian yang terakhir adalah bintang. Ya, bintang ada di malam hari. Itu adalah kosakata yang berhubungan dengan peristiwa alam. Sekarang Ananda bisa ya lihat gambar-gambar berikut ini. Tulislah kata-kata yang tepat untuk gambar di bawah ini. Tadi Ustazah sudah berikan contoh ya. Sekarang yuk kita isi bersama-sama. Gambar yang pertama sudah diisi ya. Ya, matahari terbenam. Sekarang gambar yang kedua. Ya. Sinar bintang terlihat berkelap-kelip. Nah, gambar yang ketiga. Gambar apa ya? Ayo kita tulis kata-kata yang tepat. Ya, bulan bersinar terang di malam hari. Kemudian gambar yang keempat. Matahari memancarkan sinarnya di siang hari. Nah, sekarang ya gambar yang terakhir. Apa ini ya kata-kata yang tepat? Awan menghiasi langit. Sekarang kita akan lanjutkan kosakata malam hari. Nah, bagaimana ya suasana di malam hari? Ananda sudah kenal bukan? Pasti tahu bukan? Sekarang inilah kosakata yang berhubungan di malam hari. Lihatlah, ada bintang berkelap-kelip di langit di malam hari. Kemudian ada bulan terang di malam hari. Apalagi ya Ananda, ada kelelawar, itu adalah binatang malam. Kemudian selanjutnya ya kosakata gelap. Tentu saja di malam hari akan gelap. Kemudian ada burung hantu. Ya, burung hantu hanya adanya malam hari Ananda ya. Burung hantu di malam hari ya. Biasanya akan muncul di malam hari. Kemudian malam. Itu adalah kata yang berhubungan di malam hari. Apalagi Ananda, lampu. Tentu saja di malam hari kita butuh lampu supaya terang ya Ananda. Karena malam hari gelap. Nah, sekarang kita akan melihat pohon bintang. Ya. Ustazah memberikan kata-kata di dalam bintang. Sepi, bintang, bulan, burung hantu, panas, terbenam, gelap, terang, matahari.
Nanti Ananda akan disuruh menyusun ya kata-katanya. Dan terakhir, kelap-kelip. Nah, Ustazah sudah memberikan beberapa kata. Ada kata-kata yang berhubungan dengan malam hari dan ada kata-kata yang berhubungan pada siang hari. Namun Ustazah hanya meminta carilah kata-kata yang berhubungan di malam hari. Lalu nanti Ananda tempelkan ya di pohon bintang ini. Yuk kita mulai bermain. Kita mulai ya, kita cari bintang. Apa ya kata yang berhubungan di malam hari? Sepi, tentu saja di malam hari sepi. Kata berikutnya, bintang. Jadi bintang hanya ada di malam hari. Bintang berkelap-kelip di langit. Kemudian ada bulan di malam hari. Ya, Ananda. Selanjutnya ada burung hantu di malam hari. Kata apa lagi ya? Gelap. Tentu saja di malam hari gelap. Kemudian ada kata kelap-kelip ya, bintang berkelap-kelip. Kata apa lagi? Nah, itulah ya. Sekarang kita akan lanjutkan menemukan nama benda-benda di pantai. Nah, Ananda sering bermain di pantai bersama ayah dan bunda. Tentu menyenangkan bukan bermain bersama ayah, bunda, kakak, dan adik di pantai. Kita bisa bermain di pantai, bisa bermain pasir, bisa membuat istana pasir. Nah, sekarang kita baca teks terlebih dahulu ya. Indahnya suasana pantai. Langit tampak cerah pada hari Ahad. Uni dan keluarganya bertamasya ke pantai. Terik matahari terasa menyengat di kulit. Terdengar bunyi debur ombak di laut. Angin pantai bertiup sepoi-sepoi. Daun kelapa bergoyang bertiup angin. Uni dan ayahnya bermain di tepi pantai. Air laut membasahi tubuh Uni dan ayah. Mereka membuat istana megah dari pasir. Ibu dan Buyung berada di pinggir pantai. Mereka menikmati kelapa muda yang segar. Uni dan keluarga senang bertamasya ke pantai. Tentu Ananda merasa senang ya bertamasya ke pantai. Nah, setelah tadi kita membaca teks yang berhubungan dengan tamasya di pantai, sekarang kita akan menemukan nama-nama benda yang ada di pantai. Apa saja? Ya, yang pertama ada kelapa. Nah, ini adalah kelapa yang ada di pantai. Kemudian ada apa lagi ya? Ini apa nama bendanya Ananda? Ya, handuk. Ya, tentu saja ya di pantai ada handuk. Nah, Ananda kan bermain di pantai, tentu berenang. Tentu saja Ananda akan membawa handuk setelah mandi di pantai. Kemudian ya, gambar apa lagi ini? Ya, gambar apa ini Ananda? Topi pantai. Ya, tentu saja ada topi pantai untuk melindungi kita dari panas matahari. Kemudian gambar apa lagi? Apa saja benda yang ada di tepi pantai ya? Tentu saja pelampung untuk membantu kita berenang. Sekarang kita akan lanjutkan Ananda kelas 1 Aisyah, Khadijah, dan Umar menuliskan kalimat berdasarkan gambar. Apa caranya ya? Iya, yang pertama, perhatikan gambar dengan seksama. Jadi, Ustazah akan menerangkan terlebih dahulu bagaimana sih cara kita menuliskan kalimat berdasarkan gambar. Yang pertama, perhatikan gambar dengan seksama. Selanjutnya ya, mulailah menulis kalimat sesuai gambar.
Yang ketiga ya Ananda, tentu saja Ananda gunakan kata-kata sendiri. Nah, tentu saja ini yang harus Ananda ingat, tulislah kalimat diawali huruf besar. Itulah ya bagaimana cara kita menulis kalimat berdasarkan gambar. Nah, sekarang Ustazah memberikan contoh gambar suasana di pantai ya. Dan Ustazah juga sudah menyediakan 6 kata. Nah, Ananda tulislah kalimat berdasarkan gambar. Bagaimana caranya ya? Yuk kita mulai. Ada kata angin. Ada kata tamasya. Matahari, berenang, pasir, dan ombak. Sekarang kita akan tulis ya kalimat berdasarkan gambar dengan memasukkan kata yang sudah disediakan tadi. Gambar yang pertama, kira-kira apa ini? Iya, kata berenang. Jadi kita tulis kalimatnya. Dayu berenang di pantai. Sekarang gambar yang kedua. Gambar apa ini Ananda? Iya, ini adalah gambar matahari. Nah, bagaimana ya cara menulis kalimatnya? Yuk kita tulis. Matahari bersinar terang. Kemudian ya, gambar berikutnya. Ada gambar apa ini? Ya, ini adalah ombak. Kira-kira seperti apa ya kalimatnya? Ayo kita tulis. Ombak bergulung di tepi pantai. Nah, sudah paham ke Ananda? Nah, untuk gambar berikutnya, Ananda bisa diskusikan di rumah bersama ayah dan bunda di pantai. Tadi sudah Ustazah berikan contoh ya. Sekarang kita akan lanjutkan Ananda, bagaimana cara menulis tegak bersambung. Nah, Ananda baru dengar kali ini ya, menulis tegak bersambung. Nah, ini adalah contoh huruf sambung ya Ananda. Perhatikan, ada huruf besar dan ada huruf kecil. Huruf besar kita pakai di awal kalimat. Nah, kalau huruf kecil ya Ananda tentu saja di tengah kalimat. Ada huruf A besar, ada huruf A kecil. B besar, B kecil. C besar, C kecil. Nah, tentu saja Ananda sudah mempelajari huruf tegak bersambung ini ya di kelas TK dulu? Iya. Nanti kita ulangi kembali ya Ananda. Semoga kita bisa bertemu kembali di kelas dan Ustazah bisa membimbing Ananda menulis tegak bersambung. Ini adalah tegak bersambung dari huruf A sampai dengan huruf Z. Sekarang kita akan menulis kalimat. Nah, cermati kembali bacaan indahnya suasana pantai. Pilihlah kalimat yang menceritakan keindahan pantai. Tulislah dengan huruf tegak bersambung. Nah, seperti ini ya Ananda, huruf tegak bersambungnya. Sinar mentari terasa hangat. Kalimat yang kedua, deru air laut terdengar merdu. Kalimat yang ketiga, riak ombak basahi ujung kaki. Yang keempat, sepoi angin meniup rambut. Nah, ini adalah contoh huruf tegak bersambung dan kita sudah menulisnya ya dalam kalimat. Sekarang kita akan lanjutkan. Ananda kelas 1 Aisyah, 1 Umar, dan kelas 1 Khadijah
membuat kalimat dari gambar berseri. Cara membuat kalimat berdasarkan gambar. Bagaimana ya? Nah, kalimat yang sesuai dengan gambar itu dapat ditulis dengan menggunakan kata-katamu sendiri, Ananda. Jadi Ananda, gunakanlah ya kata-kata Ananda sendiri. Jika terdapat gambar berseri, kamu dapat membuat cerita dengan merangkai kalimat-kalimat yang telah dibuat berdasarkan gambar. Mudah bukan? Sekarang, apa sih langkah-langkah membuat cerita dari gambar berseri? Nah, yang pertama, Ananda, perhatikan terlebih dahulu gambar satu persatu. Yang kedua, buatlah kalimat dari setiap gambar. Yang ketiga, rangkailah kalimat yang dibuat menjadi cerita yang padu. Semoga Ananda bisa ya. Sekarang, membuat kalimat dari gambar berseri. Nah, ini Ustazah sudah berikan 4 gambar ya Ananda. Jadi ada gambar pertama, gambar kedua, ketiga, dan gambar keempat. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat dari gambar berseri ini ya. Sekarang kita mulai. Siti melihat bulan dan bintang pada malam hari. Yang kedua, kemudian Siti makan malam bersama keluarga. Nah, sekarang lihat gambar yang ketiga. Setelah makan malam, Siti menggambar ditemani oleh ibunya. Gambar yang keempat adalah selesai menggambar, Siti tidur. Siti tidak lupa berdoa sebelum tidur. Nah, seperti itu ya Ananda, membuat kalimat dari gambar berseri. Sekarang kita akan memasangkan ya benda dengan ciri-ciri yang ada. Jadi kita bermain teka-teki. Nah, jadi pasangkan dengan menarik garis pada benda-benda dengan ciri yang ada. Sekarang kita baca ya. Bentukku bulat, aku bersinar pada malam hari. Sinarku membuat langit terlihat terang. Apa ya? Iya, adalah bulat. Sekarang kita baca yang kedua, teka-teki yang kedua. Ayo, simak ya. Bentukku lonjong, aku terasa empuk, menemani kalian saat tidur. Ustazah ulangi ya. Bentukku lonjong, aku terasa empuk, menemani kalian saat tidur. Nah, apa ya? Iya, tentu saja bantal guling. Sekarang soal yang ketiga. Yuk, perhatikan. Aku berkelap-kelip saat malam hari. Jumlahku banyak sekali. Aku bertaburan di langit. Nah, apa ya? Yuk kita cari. Iya, bintang. Sekarang yang terakhir. Aku melindungi kalian dari dinginnya malam. Aku terbuat dari bahan yang lembut. Nah, apa ya kira-kira? Ya, tentu saja selimut. Sekarang kita baca dulu ya teks berikut ini. Bermain di luar rumah. Aku pulang sekolah pada siang hari. Aku ingin menyejukkan udara siang ini. Aku mengajak Made dan Cici bersepeda. Kami mengelilingi taman dengan ceria. Banyak teman yang bermain di taman. Ada yang bermain layang-layang, ada juga yang bermain air.
Nah, itu adalah kegiatan kita di luar rumah, kegiatan di siang hari ya. Saat kita bermain di luar rumah tentu sangat menyenangkan. Nah, permainan yang dilakukan pada siang hari. Ya, Ananda kelas 1, Aisyah, Khadijah, dan Umar, perhatikan ya. Nah, pada siang hari saat cerah, tentu saja kita akan bermain di luar rumah. Contohnya ya, bermain sepeda, bermain ayunan, atau bermain layang-layangan di luar. Itu kita lakukan saat cerah. Nah, bagaimana ya jika langit mendung? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain di luar? Tentu saja tidak, kita tidak akan bermain di luar rumah. Nah, saat langit mendung, kita bermain di dalam rumah. Ya, Ananda. Nah, masih ya, permainan dilakukan pada siang hari. Tadi sudah Ustazah terangkan. Sekarang kita kerjakan ya latihan berikut ini. Beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Beri tanda bulan ya untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Sekarang yuk kita lakukan. Soal yang pertama, Ananda bisa lihat ya. Apa ini? Ya, itu adalah permainan yang dilakukan di luar rumah. Mereka sedang bermain apa? Ya, Lani, Siti, Dayu sedang bermain? Iya, bermain congklak di luar rumah. Nah, selanjutnya, apalagi ya permainan yang dilakukan di luar rumah? Iya, bermain bola kasti bisa dilakukan di luar rumah saat cerah ya. Sekarang, apalagi ya kegiatan permainan yang dilakukan pada siang hari dan di luar rumah? Ya, bermain enggrang. Nah, lihatlah ya, Udin bersama teman-teman bermain di luar rumah. Kemudian, nah ini adalah bermain di dalam rumah, bermain boneka di dalam rumah. Sekarang ya, permainan gambar berikutnya adalah bermain di dalam rumah. Nah, bermain sepeda. Bermain sepeda di mana ya? Di luar rumah atau di dalam rumah? Yuk. Iya, tentu saja di luar rumah dan kita beri tanda bintang. Sekarang menuliskan perbedaan siang dan malam. Siang hari yang cerah. Hari ini Lani sangat gembira. Lani bermain peta umpet bersama teman-teman. Matahari bersinar cerah. Cuaca cerah menambah semangat Lani mencari teman yang sembunyi. Sekarang kita baca teks malam ya. Malam bertabur bintang. Malam ini terlihat cerah. Lani duduk di serambi rumahnya. Bintang bertaburan di langit yang gelap. Angin bertiup pelan dan udara terasa sejuk. Jadi perbedaan siang dan malam. Siang tentu saja ya Ananda, matahari bersinar cerah. Nah, kalau malam hari bagaimana ya? Tentu saja angin bertiup pelan di malam hari dan udara terasa sejuk. Sekarang kita akan tulis cerita tentang siang dan malam. Lihat ya Ananda, Ustazah berikan ada 5 gambar tentang siang dan malam. Nanti Ananda pasangkan ya manakah kegiatan yang merupakan cerita yang merupakan tentang siang dan manakah
cerita tentang malam. Kita mulai. Gambar yang pertama, Ananda bisa lihat ya, ada gambar bintang di malam hari dan ada gambar matahari ya. Sekarang perhatikan ceritanya mengenai apa ini. Yuk. Iya, Allah menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Lalu gambar yang kedua, Ananda bisa lihat Siti bersama teman-teman sedang belajar di sekolah. Nah, ini bagaimana ya? Ya, belajar di sekolah diterangi sinar matahari karena siang hari kita disinari oleh sinar matahari. Nah, gambar yang ketiga. Perhatikan ya, yang ketiga apa ceritanya ya? Nah, saat cerah, kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman. Sekarang gambar yang keempat. Ya, jika matahari terbenam, kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Teman kita sedang belajar ya di malam hari dengan memakai lampu. Kemudian, nah gambar yang terakhir, apa ya Ananda? Ya, selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya malam. Tentu saja ya Ananda, malam hari cuacanya dingin. Nah, setelah Ustazah tadi menerangkan pelajaran kita, supaya Ananda lebih paham dan memahami pelajaran ini, Ustazah berikan ya latihan bahasa Indonesia. Apa sih latihannya? Namun supaya Ananda tidak lupa, Ananda bisa lihat ya di buku cetak utama tema 8 peristiwa alam. Nah, ini dia halaman berapa? Halaman 47. Ini dia ya. Tulislah perbedaan antara peristiwa siang dan malam. Ananda tulis ya di buku tulis tematik Ananda. Setelah selesai, Ananda tuliskan tanggal penugasannya. Kemudian kirimkan bagi Ananda kelas 1 Aisyah, kirimkan ke Ustazah Rinti Sasmita. Ananda kelas 1 Khadijah, kirimkan ke Ustazah Eka. Dan Ananda kelas 1 Umar, kirimkan ke Ustazah Elsa ya Ananda. Nah, terlebih dahulu ya, sebelum kita tutup majelis ini, kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Semoga apa yang Ustazah sampaikan tadi ya Ananda bisa bermanfaat bagi Ananda semua. Jika Ustazah Elsa, Ustazah Rinti, dan Ustazah Eka ada kekurangan dalam penyampaian materi ini dan mempunyai kesalahan, Ustazah mengucapkan mohon dimaafkan ya Ananda semua. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan yang banyak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.